Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bu Aning Safitri. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran IPA mengenai bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, bagi kalian yang sudah mampir di videonya Bu Aning, jangan lupa tulis nama dan kelas di kolom komentar sebagai bukti tanda keaktifan kalian. Materinya akan Bu Aning sampaikan di slide berikut. Terus disimak ya. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Apa saja itu ciri-ciri kehidupan? Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Setiap saat ketika kita bernafas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida lebih besar dari yang dihirup. Nah, ini adalah ciri yang pertama, yaitu bernafas. Tumbuhan itu juga bernafas. Kita, manusia dan hewan juga bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup itu memerlukan energi. Nah, energi ini didapatkan dari mana? Dari makanan dan minuman. Yang ketiga, bergerak. Kita dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan itu merupakan ciri bergerak. Tubuh kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Nah, coba lihat, itu ada contoh gambar pelari, ada contoh gambar perenang. Kita bisa menggerakkan tangan. Ini adalah ciri dari makhluk hidup bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur, telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, inilah yang disebut tumbuh dan berkembang. Ciri yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, serta seterusnya. Ciri yang keenam, peka terhadap rangsang. Bagaimana reaksimu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Ciri yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah memiliki daun lebar dan tipis. Contohnya lagi, ketika musim kemarau, pohon jati akan menggugurkan daunnya. Nah, seperti itu. Itu adalah ciri yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan.
Anak-anak, agar kalian lebih paham lagi mengenai ciri-ciri makhluk hidup, silahkan dikerjakan soal-soal berikut ini ya. Selamat mengerjakan. Itu tadi anak-anak pelajaran mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk subbab yang kedua akan Bu Anin tampilkan di video berikutnya. Tetap diikuti dan disimak terus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.